Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di VP Podcast bersama saya Bulailatul. Dan di depan saya sudah ada bintang tamu kita hari ini dari salah satu mahasiswa asistensi mengajar ya Mas. Oke. Namanya Mas Tommy Irawan Mahardika. Tommy Irawan Mahardika. Mas kenalan dulu dong. Oke. Perkenalkan, nama saya Tommy Irawan Mahardika. Saya asal Malang. Oke, udah sih. Oke, asal Malang. Iya. Malang mana Mas? Saya Sawo Jajar. Sawo Jajar. Mananya kosnya Bayu Skak? Kurang tahu saya. Pasti nggak tahu ya. Kurang tahu. Oke, Mas Tommy ya manggilnya. Tommy aja. Mas Tommy ini udah berapa bulan di sini Mas? Kurang lebih 1 bulan. Gimana udah betah? Cukup betah. Cukup betah. Oke, bagaimana first impression tentang Probolinggo? First impressionnya waktu awal masuk sekolah, guru-gurunya, orang-orangnya cukup ramah. Kita diterima dengan baik, mahasiswa dari UM diterima baik oleh sekolah. Kita mengucapkan terima kasih juga. Terus saya lihat fasilitas di SMKN Probolinggo juga cukup memadai ya untuk mendukung pembelajaran. Ya, Oke. gitu. Nah, hari ini kita sama Mas Tommy bakalan bahas satu topik yang apa ya? Yang mungkin akhir-akhir ini juga lagi banyak diperbincangkan di masyarakat, Mas. Gitu. Kenapa kita mengundang Mas Tommy? Karena Mas Tommy ini terjun di dunianya langsung, guys. Dan tahu gitu loh. Jadi kita undang yaitu di dunia trading mungkin ya, Mas ya, trading. Yeah. Kita akhir-akhir ini berita dipadatkan dengan berita tentang salah satu sultan, beberapa sultan yang sudah keciduk polisi, keciduk Bareskrim karena adanya dugaan penipuan dan sebagainya terkait dengan trading kayak gitu. Nah, menurut Mas Tommy sendiri yang sudah bergerak di bidang trading Mas ya? Yeah. Berapa lama Mas? Saya mulai dari 2017. 2017. Itu waktu kelas SMA kelas 2 ya, kelas 2 SMA. Itu sudah mengenal dunia trading. Ya, sudah. Oke, sebelum itu gimana sih tanggapan Mas Tommy tentang berita-berita yang akhir-akhir ini hangat tentang penangkapan beberapa beberapa afiliator? Oke, sebenarnya afiliator itu, definisi afiliator itu kan kita mempromosikan suatu perusahaan atau produk itu tadi. Tergantung produk apa yang kita promosikan. Legal atau enggaknya dari situ kan. Haram atau enggaknya juga bisa dari situ. Nah, kebetulan yang dipromosikan sama sultan-sultan ini emang bisa dibilang ya dari segi, kalau dibilang investasi bukan investasi, itu jelas. Karena definisi investasi itu kan kita misalnya megang barang, mau ngejual barang itu tadi terserah kita mau kapan. Nah, kalau yang di sultan-sultan tadi ini yang dipakai sama mereka itu mereka nggak beli tapi ada waktunya gitu ngejualnya, jadi nggak terserah kita kapan mau transaksinya, ada menitnya, jadi jualnya ada menitnya, belinya ada menitnya, maka sebutannya binary, artinya biner kan 2, 0 atau 1 ya, kalau nggak beli ya jual, itu artinya. Nah, saya kurang sukanya dengan binary ini ya karena sistemnya yang pertama dia nggak seterah kita ngejualnya kapan. Terus lagi satu, keuntungannya, jadi misal kita rugi, itu rugi kita 100%, tapi kalau kita untung itu nggak 100% juga, 80 berapa itu saya lihat. Jujur saya nggak terlalu pakai aplikasinya itu sih ya. Oke, kalau tanggapan Mas tentang adanya penangkapan kayak gitu-gitu yang berita-berita sekarang ini gimana tanggapannya? Memang harus ditangkap atau memang itu adalah sebuah ya itu salah kayak gitu, atau gimana sih menurut Mas sendiri? Kalau dibilang salah dari masyarakatnya juga bisa salah, karena mungkin ketidaktahuan mereka ya tentang investasi, cara memilih mereka investasi apa yang aman tuh mungkin mereka masih bingung juga.
Ya dari sultan-sultannya juga mungkin ya yang dipromosin sama mereka emang kurang juga. Dalam artian sistemnya, terus dari legalnya itu emang ya kurang lah menurut saya emang. Berarti mereka itu bisa diartikan kayak brand ambassadornya gitu ya Mas? Mungkin. Kayak mempromosikan gitu. Mungkin. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Mas Tommy. Mas Tommy sudah berkecimpung di dunia trading dari sejak 2017. Iya. Dari SMA. Iya. Dikenalkan oleh siapa? Oke. Itu saya nyari sendiri. Jadi benar-benar dari awal saya cari sendiri. Awalnya saya masuk ke kripto, yaitu Bitcoin. Dulu itu masih marak-maraknya yang namanya ransomware. Jadi Apa virus yang di laptop itu dia ngubah file kita jadi nggak bisa kebuka. Kalau mau kebuka harus bayar pakai Bitcoin namanya. Nah itu saya awal tahu Bitcoin dari situ. Oke, Terus akhirnya saya cari tahu apa Bitcoin, cari tahu saya pingin dapat awalnya. Gimana cara dapetin Bitcoin tapi tanpa keluar modal. Nah ada ternyata namanya PTC. PTC itu pay to click. Jadi saya kerjasama sama iklan, ntar saya mempromosiin iklan dari perusahaan mereka. Dari situ ntar saya dapat kayak bagian setiap iklan itu diklik kayak gitu. Nah dari situ saya dapat modal untuk trading Bitcoin gitu. Awal saya bisa trading Bitcoin. Awalnya jadi cari-cari sendiri ya? Nggak Cari dikasih sendiri. tahu temen atau nggak dikasih tahu Enggak, siapa gitu? cari sendiri ya. Oke. Terus setelah itu? Setelah itu saya sempat masukin uang. Awalnya ya cukup ini ya, memuaskan lah hasilnya. Akhirnya masukin modal lagi, injek modal lagi. Nah dari situ saya lossnya dan cukup ya lumayan. Cukup banyak. Banyak. Terus habis itu habis loss masih lanjut apa udah kapok? Lanjut. Soalnya nah waktu loss itu benar-benar kayak masa terendah saya. Saya stres juga. Itu kan bukan uang saya kan, uang orang tua. Saya kerugian segitu, terus itu saya yang lakuin sendiri, saya yang trading sendiri, saya mau nggak mau saya harus tanggung jawab juga. Saya nggak bakal kabur juga. Akhirnya saya belajar lagi gimana yang benar. Ternyata dari situ emang banyak salahnya saya juga. Dari saya nggak tahu cara trading yang benar. Emang itu saya trading ya menurut saya aja, jadi nggak belajar dulu benar. Kayak gitu. Akhirnya saya loss. Lumayan stres selama beberapa bulan, kan saya sering sakit. Itu karena pada trading. saat masnya SMA? Iya, SMA kelas 3. Apalagi SMA kelas 3 itu kan masih sering UAS kayak gitu, ujian-ujian itu. Ya, kayak akhirnya UAS juga agak terganggu, ujian-ujian agak terganggu karena trading itu tadi, karena kerugian yang gitu. Oh, berarti dari awal coba trading itu emang sempat loss ya? Ya, nggak langsung. Oke. Modal awalnya emasnya dari minta ke orang tua? Modal awalnya dari PTC tadi. Dari terus yang minta ke orang tadi sempat minta ke orang tua juga kan? Iya. Iya. Kalau boleh tahu minta berapa? Oke, itu sekitar 50 50.000. 50 juta. Oke. 50 juta. Iya. Oh my god. Jadi itu loss itu hilang semua. Enggak hilang semua. Nggak hilang semua. Yang punya uang emasnya kenapa yang duduk saya? Iya. Di umur segitu megang uang segitu banyak terus rugi. Itu benar-benar emang ya tekanannya tinggi. Iya. Salah, sebentar. Sebelum melanjutkan, dulu Mas itu gimana sih ngomong ke orang tua? Bu, ini ngejelasinnya gimana? Apa emang orang tua pada dasarnya udah tahu dunia seperti itu? Iya. Terus kemudian, oh ya udah gitu. Oke. Kok sampai percaya banget gitu? Gimana? Orang tua tahu, terus orang tua udah ngeliat hasilnya juga. Oke. Soalnya dari modal awal tuh udah jadi beberapa lipat gitu kan. Orang tua tahu dari situ juga. Sebenarnya saya nggak minta 50 gitu. Emang orang tua sendiri masukinnya langsung segitu. Oh. Saya cuma berapa 10 atau berapa gitu dulu. Tapi orang tua emang
gak apa mas, ntar biar sekalian aja segitu gitu. Sekalian kalau banyak dapetnya juga banyak gitu kan. Iya. Walah, iya, iya. Berarti terus waktu los itu juga gimana tanggapan orang tua? Oke, orang tua yang pertama mereka pingin cut loss, jadi di kerugian itu ya udah dijual aja di rugi, takutnya ntar tambah turun, itu prinsip mereka. Nah saya karena saya waktu itu emang udah belajar, saya tahu apa yang bakal saya lakuin, jadi saya nggak ngikutin saran dari orang tua. Terus akhirnya apa yang Mas lakuin? Oke. Sebelumnya saya ceritain dulu belajar trading. Iya, oke, gimana? Oke. Jadi waktu los itu saya langsung nyari-nyari mentor, siapa yang bisa ngajarin saya tentang trading yang benar. Saya sempat ganti-ganti mentor juga awalnya. Jadi 4 kalian gitu saya ganti mentor trading. Karena nggak cocok, terus karena sistemnya mereka juga kurang menurut saya. Akhirnya sampai ke mentor yang terakhir, yang keempat ini, saya dari sana belajar sekitar 1 tahun. 1 tahun saya belajar sama dia secara online, jadi nggak ketemu langsung, secara online. Orangnya orang luar, saya lupa, Vietnam, orang Vietnam, bukan orang Indonesia. Pakai bahasa apa kalau komunikasi? Bahasa Inggris. Iya. Bahasa Inggris, terus ada translatornya juga, gitu. Situ saya belajar 1 tahun sama dia. Setelah itu saya siap untuk masuk trading. Yang pertama dibentuk sama mentor saya yaitu psikologi. Jadi psikologi itu benar-benar penting karena kita pasti ada dorongan untuk untung sebanyak mungkin, sebesar mungkin, secepat mungkin. Itu pasti mindset atau psikologi itu orang. Sifat manusia kan? Iya, sifat manusia yang menajar, benar. Nah, pertama psikologinya dibenerin dulu. Kalau udah oke, baru masuk ke teknikal. Gitu. Dari teknikal kita belajar kenapa market bisa bergerak, kenapa orang ngelakuin pembelian. Ya salah satunya dari psikologi tadi itu, yang orang pingin cepat kaya, pingin hasil besar, itu salah satunya tekniknya. Setelah itu teknik udah siap, barulah trading yang benar. Nah, di kasus yang tadi yang saya loss tadi itu, saya nggak jual emang. Saya nunggu momen, karena menurut saya momennya itu lagi bakal bisa naik gitu. Jadi saya tahan, nggak saya jual dulu. Dan benar, dari situ saya bisa balik lah semua kerugian saya. Bahkan lebih. Karena udah belajar. Udah belajar. Ya, benar. Berarti sebelumnya dengan modal segitu banyaknya dari orang tua, terus berani waktu tuh apa nggak kepikiran ini kalau los gimana kayak gitu, apa ya udah nggak apa-apa, karena kan waktu tuh posisinya masih nggak seberapa paham. Oh ya, oke. Nah, saya udah kasih tahu juga ke orang tua waktu sebelum masukin modal itu ada potensi loss sampai 50%. Dan benar ternyata sampai segitu lossnya. Terus orang tua udah siap juga untuk loss itu, ya udah siap sih mereka. Saya udah kasih tahu juga. Gitu. Mungkin karena emang uangnya yang dipakai uang dingin ya. Mungkin. Oke. Terus selain di trading, Masnya juga di apa? Investasi atau di mana? Ya. Saya awalnya di kripto. Setelah itu pingin trading lagi di forex. Forex itu sistemnya lebih bagus. Jadi kalau di forex dia bisa ngejual tanpa kita ngebeli. Jadi kita minjem. Gimana maksudnya? Misal kalau di Bitcoin kan kita harus, misal kita transaksi emas nih, kita harus beli emasnya dulu, baru kita bisa jual emasnya. Misal. Nah kalau di forex itu kita bisa ngejual langsung tanpa perlu ngebeli. Jadi saya langsung open posisi sell gitu bisa. Nah itu bisa karena kita bayar minjem instrumennya. Jadi ada ongkos untuk minjem instrumen itu tadi, gitu. Sebentar, saya nggak paham. Gimana? Coba Masnya ini aja, apa? Ini kan juga mungkin karena pendengarnya juga banyak dari siswa. Jadi sesederhana mungkin. Kayaknya udah sederhana ya. Sayangnya aja nggak paham. Mungkin perbedaan dari trading forex sama kripto kayak gitu-gitu.
Kalau di kripto kita harus ngebeli dulu baru bisa jual Ngebeli dulu baru bisa ngejual. Itu kalau instrumennya. di Ya kripto. misalnya kayak Bitcoinnya kita harus beli dulu, baru kita bisa jual Bitcoinnya. Oke, Kalau di forex kita bisa langsung jual tanpa perlu beli. tanpa perlu beli. Ya, gitu. Nah terus instrumen yang di tradingin juga beda. Kalau di kripto kan kayak Bitcoin, kayak gitu-gitu. Terus kalau di forex itu bisa trading saham, trading Bitcoin, trading CFD itu apa ya? Mata uang kayak misalnya USD rupiah, kayak gitu bisa tradingin. Itu pakai aplikasi ya, Mas? Iya. Apa sih Website. namanya, istilahnya lainnya, namanya medianya itu, aplikasinya namanya broker bukan? Apa? Broker itu perusahaan kita naruh uangnya. Oh, Gitu. Kita pakai broker yang mana tuh maksudnya kita naruh uang kita di mana, terus dari broker itu ntar yang nyediain sistem untuk tradingnya gitu broker. oh itu. Kalau aplikasinya beda lagi berarti. Aplikasi sama di dalam broker ada aplikasi ya. Setiap broker punya aplikasi. Nah ini masnya juga menggunakan aplikasi ini udah dari awal memang pakai aplikasi yang mas gunakan sampai sekarang ini? Iya. Dari awal? Iya dari Apa awal. sempat ganti-ganti gitu? Sempet ganti awal-awal. Oh, kenapa ganti? Yang pertama dulu instrumennya kurang lengkap, jadi yang tradingin itu kurang banyak. Enaknya kalau misalnya trading banyak itu kita ada banyak pilihan. Yang mau di tradingin apa aja tuh ada banyak pilihan, jadi lebih banyak momentum. Peluangnya juga bisa banyak kayak gitu. Karena itu saya pindah broker. Terus yang kedua karena biayanya juga. Jadi di setiap broker tuh kayak ada biaya minjemnya yang kayak tadi itu, terus biaya transaksi beli atau jual itu kadang ada yang murah brokernya, kadang ada yang mahal kayak gitu. Terus masalah yang ketiga withdraw itu kita narik modalnya, narik keuntungannya itu lancar atau enggak kayak gitu. Kadang ada broker yang nipu itu, kita invest tapi pas mau ditarik uangnya nggak keluar. bisa. Ya Masnya pernah kejadian gitu? nggak pernah. Aman ya berarti? Iya, makanya sebelum milih broker itu penting untuk cari tahu reputasinya, terus perizinannya legal atau enggak kayak gitu. Oh iya, masnya nggak takut, nggak ada perasaan atau pikiran itu kan uangnya kayak nggak kelihatan kan, kayak di aplikasi atau di situ lah gitu. Pernah ada kepikiran nanti tiba-tiba hilang gitu loh? Kan itu sistem bisa aja nanti dia hilang atau kemana gitu. Pernah ada kepikiran kayak gitu? Pasti awalnya saya juga mikir kayak gitu. Saya naruh uang nih, ntar tiba-tiba sistemnya hilang gimana? Iya. Atau ntar ada kehack atau apa? Pasti saya mikir kayak gitu. Tapi karena saya udah benar-benar belajar, udah benar-benar ngerti juga, terus saya lihat banyak pengalaman orang yang udah pakai broker itu, saya benar-benar tahu sih kalau itu aman gitu. Jadi harus dipastikan dulu bahwa brokernya itu yang pasti aman dan legal ya. Dan bukan broker baru, penting juga. Kadang broker baru emang udah legal terus aman, tapi kan dia belum ada reputasi jangka panjangnya, dia bakal tetap bisa keluar nggak uang yang kita taruh di sana gitu. Penting juga ya. Oke. Brokernya juga harus yang udah berpengalaman, udah lama di bidang trading. Iya. Bingung saya mau nanya apa karena saya nggak paham juga. Oh ini gini mas, di sini kan juga ada beberapa siswa itu yang main seperti ini juga, bukan main sih, ya melakukan seperti ini juga di dunia trading, bergelut di dunia trading. Gitu. Ada yang kemarin saya tanya itu pakai aplikasi yang ini robot bu gitu. Jadi dia tuh beli robotnya ada paket-paketannya kayak gitu. Kalau misalkan kita ambil paket yang kecil ya dapatnya tiap bulannya kecil. Kalau semakin besar maka dapatnya semakin besar gitu. Itu gimana? Bedanya apa sama trading yang Mas lakukan ini? Oke, kalau robot itu kan dia sistem berarti. Jadi ada sistemnya yang udah otomatis. Kapan dia ngebeli, kapan dia ngejual, tergantung algoritma dari robot itu tadi. Nah, saya emang nggak pakai robot karena saya tahu kalau market itu tadi sifatnya dinamis, dia benar-benar bergerak mengikuti gimana cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita berubah-berubah, nggak mungkin fit
atau nggak mungkin sesuai cara kerja dari robot itu tadi kayak gitu. Nah, robot itu tadi saya kurang sukanya karena saya nggak tahu dia algoritma dia ngebeli dan ngejualnya gimana. Terus yang kedua, ya kalau saya udah tahu cara kerja market, kenapa harus pakai robot juga kayak gitu. Ya. Tapi itu juga berpotensi loss juga ya Mas? Pasti ya. Pasti. Terus, nah kalau robot itu tadi dia nge-stop loss-nya gimana? Apakah waktu rugi dikit dijual atau nunggu atau nggak dijual sampai uangnya habis? Itu kan saya nggak tahu juga gimana sistemnya robot itu tadi. Itu kayak otomatis. Iya, otomatis sistem algoritmanya udah disetting dari pembuat robot itu tadi kayak gitu. Nah, menurut Mas sendiri untuk anak SMA dan SMK itu kalau mau belajar trading atau mau bergelut di dunia seperti itu dari mana dulu sih harusnya berawal, berangkat dari mana? Pertama, belajar itu penting. Jadi sebelum kalian masukin uang, kalian lebih baik belajar dulu. Ada orang yang bilang kerugian adalah uang belajar. Itu menurut saya kurang pas. Kerugian adalah uang belajar. Iya, jadi rugi dulu, baru belajar di situ. Menurut saya itu kurang pas. Karena sia-sia udah. Sebenarnya lebih bagus lagi kalian kalau belajar dulu, kalian benar-benar ngerti tentang apa yang bakal kalian tradingin, apa yang bakal kalian investasiin, karena trading itu benar-benar instrumen yang beresiko, beneran beresiko. Maka kalian bisa beneran hilang semua dari situ. Bisa stres juga ya Mas? Benar ya. Apalagi kalau uangnya bukan uang sendiri, terus bukan uang dingin, itu beneran bakal bisa stres sih. Nah, pertama belajar penting. Setelah kalian udah siap belajar, barulah pakai uang dingin. Uang dingin tuh maksudnya bukan uang pakai bayar SPP, bukan uang pakai bayar kos. Jadi benar-benar uang yang nggak kepake, bukan uang masak juga kayak gitu. Bener uang dingin lah. Oke, uang dingin. Ya udah, setelah itu baru kalian, nah trading itu ada resikonya. Kalian ukur resiko itu, kalian bisa handle nggak? Karena trading itu beneran beresiko. Kalau kalian berani ya silakan, tapi siap dengan resiko itu tadi kayak gitu. Udah sih, itu aja 3 hal: belajar, pakai uang dingin, berani ambil resiko. Itu memang nggak semuanya anak, tapi saya temukan tuh ada beberapa anak yang bermain di bidang trading seperti itu kan. Mereka juga masih anak-anak, terus masih minta uang ke orang tua juga, kayak gitu loh. Khawatirnya kan resiko kerugian juga besar. Nah, khawatirnya mereka minta ke orang tua, terus ngabisin uang orang tua malah loss. Nah, mereka sendiri yang bingung nanti. Iya, gitu. benar-benar. Lebih penting sebenarnya sebelum kalian masuk gitu, kalian punya strategi. Jadi kapan harus ngejual, kapan harus ngebeli, itu udah benar-benar di plan. Kalian punya rencana trading sebutannya. Rencana trading itu udah isinya dia kalian ngebeli ketika apa, ngejual ketika apa. Terus kalau rencana kalian nggak berhasil, misalnya rugi gitu, nggak sesuai harapan kalian, itu gimana? Plannya apa? Nah, kadang orang nggak punya strategi trading dia, jadi dia ikut-ikutan punya orang gitu, terus dipakai. Dia sendiri nggak tahu secara matematika atau probabilitas berapa persen kemenangan atau strategi itu benar kayak gitu. Dia nggak ngitung kayak gitunya juga. Nah, penting untuk kalau mau masuk trading ya ngitung probabilitasnya berapa dari strategi itu kayak gitu. Intinya nggak bisa sembarangan ya Mas ya kalau. Benar ya, nggak bisa. Kalau soal kayak gitu nggak bisa ujuk-ujuk, wah aku mau nyoba dunia trading, kok kayaknya bisa kayak cepat gitu. Ya, soalnya bisa. Itu yang diperlihatkan di media sosial sama sultan-sultan itu kan. Apalagi kan Indonesia sendiri karakteristik yang mungkin masih bisa dibilang kayak mudah terpengaruh kayak gitu dengan hal-hal yang seperti itu. Terus orang-orangnya juga mungkin nggak bisa ngolah informasi yang nggak bisa nahan juga sih kayaknya. Nggak bisa nahan. Pengen cepet kaya. Ya, makanya saya kadang bingung kenapa bisa ada kerugian sampai 500 juta gitu.
sampai sampai miliaran gitu, apakah mereka itu tidak berpikir bahwa ketika misalkan rugi 1 juta udah stop gitu, kayak gitu, apa gimana sih Mas? Nah, Saya nggak tahu jalan pikirannya. Nah, Menurut dari Masnya pengalaman teman-teman yang sama saya trading itu, mereka bisa sampai habis gitu itu karena ya nggak punya plan, dia nggak punya, ketika udah rugi berapa dia nggak stop. Jadi kayak masih Jadi nafsu nyoba, juga, masih iya nyoba. benar. Jadi rugi 1 juta nih misal, didouble sama dia. Jadi posisinya jadi 2 juta biar ngebalikin 1 jutanya cepat. Jadi sebutannya kalau di trading itu averaging. Jadi averaging itu kekalahan kita awal itu kita dobelin lagi, masukin modalnya kayak biar gitu. balik Biar balik modal. Iya, biar Tapi balik modal. justru malah banyak ruginya. Iya. tadi nama tekniknya apa sih Mas? Averaging. Averaging. Jadi kalau misalkan udah loss 1, terus dia tetap main dengan didobelin. Iya, dengan modal yang double. Dengan modal yang double. Nah, Masnya pernah melakukan teknik itu nggak? Pernah. Pernah. Itu pas saya rugi waktu SMA itu tadi, yang sampai saya agak pusing. Iya. itu saya pakai teknik itu averaging. Tapi teknik averaging ini nggak selalu negatif. Di strategi yang tepat dia bakal bisa untung tambahan. Tergantung strateginya, makanya kita harus punya strategi trading dulu yang benar. Tapi kan kadang orang udah terlanjur, udah rugi nih, terus habis itu dia kayak nafsu buat ngedobelin terus biar dapat banyak, terus akhirnya rugi lagi, ngedobelin lagi kayak gitu-gitu. Nggak apa-apa, tergantung strateginya. Misal kalau dia harus kapan stopnya, tapi averagingnya kapan stop, harus punya. Dia harus plannya. punya Iya, benar. target untuk stop. Iya, kalau averaging terus ya bakal habis, benar. Tapi kalau setelah averaging berkali-kali terus nggak profit gimana? Nah, ya tergantung strateginya itu tadi. Misalnya kalau dia emang mau nahan terus atau mau injek modal lagi, terserah dia. Makanya milikilah strategi trading yang udah aman, udah terbukti berhasil. Oke, jadi sudah terjawab ini penasaran saya, kenapa sih orang-orang ini bisa sampai rugi sebanyak itu gitu loh. Padahal mereka udah tahu rugi sebelum sebanyak itu kan harusnya mereka berhenti gitu loh. Jadi ternyata ada teknik yang namanya averaging tadi. Ya karena nafsu, pingin ngebalikin kerugiannya cepat, ya makanya dia pakai averaging itu tadi biasanya keseringan. Oke. Mas, gimana sih caranya biar main trading itu nggak panas? Oke. Nah, di awal saya dulu baru belajar trading sama guru saya, itu yang paling pertama dibentuk adalah psikologi. Oh tadi seperti yang tadi itu. Biar kita nggak panas, biar kita nggak nafsuan, biar kita nggak rugi lah. Di awal itu emang paling penting psikologi itu tadi emang. Kapan kita harus berhenti, kapan kita lanjut trading, kapan stopnya. Terus sebenarnya trading itu beneran bisa cepet kaya atau gimana? Kadang kan asumsi orang trading bikin cepet kaya, bikin cepet miskin instan. Juga. Yang bener malah bikin cepet miskin. Bikin cepet miskin ya. Ya, trading itu emang investasi yang paling beresiko menurut saya. Resikonya tinggi, uang kalian bakal bisa habis dari situ. Ya, untuk biar nggak panas itu tadi ya kalian harus belajar loh. Ada namanya psikologi trader. Itu kalian ngehandle psikologi kalian sendiri biar kalian nggak masukin uang terus-terusan, deposit terus rugi, deposit terus, itu benar-benar cara yang salah menurut saya. Manajemen keuangannya salah. Terus itu sih psikologi trading itu untuk ngehandle. Oke. Menurut Mas investasi yang paling aman itu gimana dan di mana? Yang mungkin untuk anak sekolah dulu lah, apa nabung apa gimana? Kalau anak sekolah ada namanya obligasi. Obligasi itu surat utang. Nah, surat utang sendiri ada dari pemerintah, ada dari swasta. Jadi perusahaan swasta kayak ya Indomaret gitu, ada dia nerbitin obligasi. Terus dari kayak perusahaan kertas kadang apa gitu saya lupa namanya. Nah, kadang perusahaan-perusahaan itu nerbitin namanya obligasi. Nah, kita bisa beli obligasi mereka kayak lewat aplikasi, mungkin sekarang udah banyak ya aplikasinya. Itu bisa kita lihat dari situ laporan keuangannya gimana. Tetap kita harus cek, jangan langsung beli-beli aja.
aman atau enggak perusahaannya, ruginya berapa, utangnya berapa, kita harus tetap bisa baca. Ya akuntansi dasar lah, paling enggak kita bisa. Itu sih yang saya saranin. Ya obligasi pemerintah kayak ORI, itu setiap tahun pemerintah bakal ngeluarin kok ORI. Itu kita dapat yang sebutannya kupon, jadi setiap tahun kita bakal dapat yang namanya kupon itulah yang jadi keuntungan kita. Kupon itu kata lainnya apa ya, bunga atau imbal hasilnya gitu. Ya. Obligasi ya, di obligasi. Ya. Terus selain itu ada lagi nggak di saham? Kalau di saham gimana? Mas juga berkecimpung di saham ya? Iya. Tapi kalau saya bukan saham Indonesia, lebih ke saham-saham luar ya. Apa? Di saham mana? Beda-beda sih, kadang ya kayak Apple kayak gitu-gitu. Nggak punya Apple-nya tapi menang saham di situ ya. Oke, biasanya butuh jangka waktu berapa lama? Habis itu ada tenggatnya sendiri nggak? Biasanya bisa nentuin sendiri gitu nggak? Kalau yang di saham ya saya nggak terlalu lama. Saya nggak sampai kayak tahun-tahunan gitu, nggak. Paling lama paling 1 bulan udah saya jual. Saya untung dikit udah saya jual gitu. Tergantung strateginya. Kalau saya main jangka panjang lebih di obligasi biasanya, kayak obligasi, terus reksadana itu saya jangka panjang, kayak gitu. Oke. Jadi intinya di dunia trading itu semuanya nggak bisa instan ya Mas ya, nggak bisa asal coba-cobaan. Benar. Harus belajar dulu. Benar. Harus belajar dulu dan harus bisa mengatur psikologi dan keuangan. Manajemen keuangan, benar. Manajemen keuangan, dan yang paling penting juga nggak sampai ngerugiin orang lain dan orang tua gitu. Harus izin juga, Masnya juga tadi dengan Benar. uang sebanyak itu kan juga atas izin orang tua ya. Iya, pasti harus izin. Jangan coba-coba kayak penasaran coba terus keterusan, malah akhirnya sampai berani pinjem uang ke sana kemari sampai merugikan diri sendiri gitu kan. Jangan Itu sampai. bahaya kayak gitu. Karena kayak gitu candu nggak sih Mas? Nah, kadang karena trading itu emang bisa ngasih keuntungan yang gede. Jadi misalnya mereka dapat keuntungan gede di awal, terus rugi, habis, mereka masih keinget keuntungan gede itu tadi. Nah, dari situ mereka ingin masukin uang lagi kayak gitu biasanya. Akhirnya banyak rugi dari situ, kebanyakan saya lihat. Oke. Gitu. Terus mungkin ini lagi ada juga kayak titip-titip dana gitu-gitu, sebenarnya itu aman nggak sih Mas? Titip-titip investasi, titip dana, titip trading nanti bakalan per hari dapat berapa persen kayak gitu-gitu, aman nggak itu? Banyak yang nggak aman. Banyak yang nggak aman. Jadi hati-hati. Kalau saran saya mending kalian belajar sendiri aja. Kalian bisa dapat untung yang lebih besar kok daripada titip dana kayak gitu. Belajar ya harus jalanin prosesnya emang. Kalau rugi ya rugi sendiri, nyesel sendiri gitu kan, nggak kesel ke orang lain gitu. Iya benar. Lebih baik kalian trading sendiri, tapi tetap harus belajar. Kalian nikmatin prosesnya emang. Nggak ada yang instan di dunia ini emang. Betul. Kita harus jalanin dulu prosesnya, baru kita dapetin hasilnya dari proses itu tadi. Nah, Masnya aja belajar sama orang luar negeri dan belajar dalam waktu yang cukup lama juga ya Mas ya, sampai bisa trading bertahan sampai sekarang. Iya. Ya, nah untuk semua yang baru awal mula mungkin di dunia pertradingan juga paling penting belajar dulu. Belajar paling utama, belajar. Dan nyobanya kayaknya harus dikit-dikit dulu gitu nggak sih? Jangan yang langsung banyak gitu. Apa gimana? Benar. Nah kadang kalau uang langsung banyak itu kaget kadang kalau ruginya. Lebih baik emang uang dikit dulu, kalian coba-coba gimana sistemnya. Tapi tetap belajar dulu ya sebelum nyoba uang dikit tadi itu. Setelah kalian belajar terus nyoba uang dikit, ternyata kalian udah bisa, psikologi kalian nggak deg-degan. Kadang orang trading itu deg-degan dia. Jadi karena belum bisa ngelola emosinya, kadang rugi dikit itu deg-degan dia. Jadi nggak sesuai plan, akhirnya rugi dari situ bisa. Masnya juga sempat pernah deg-degan juga nggak? Di awal pasti. Jadi minus dikit gitu udah pusing. Duh, di duitku hilang gitu. Kan soalnya kan kelihatan kalau rugi berapa gitu kelihatan. Tapi lama-kelamaan Nah, udah bisa. Kelamaan udah bisa ngehandle itu semua. Strateginya juga udah siap.
jadinya nggak perlu pusing lagi. Nggak perlu pusing lagi. Oke, ini pertanyaan terakhir. Mas Tommy kan sudah bergelut di dunia trading dari 2017 sampai sekarang. Iya. Sudah berapa tahun berarti? 17 sekitar 5 tahun ya? Iya, hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun dan masih bertahan sampai sekarang kan Mas ya? Iya. Pertanyaan saya, berapa penghasilan Mas Tommy sejauh ini? Iya. Iya. Saya nggak bisa sebutin ya. Iya, tidak usah disebutkan, dituliskan saja. Oke. Oke. Selamat Ya, datang cukup lah. di Dadah, selamat ketemu kembali di PP Podcast. Terima kasih Mas Tommy. Terima kasih.